Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sampailah kita kepada sosok yang nomor 4, yaitu sahabat yang masuk mulia pertama kali dari kalangan orang dewasa. Tapi sebelumnya kita perlu mengingat, kalau orang-orang pertama yang masuk Islam dari istri beliau, kemudian sepupu beliau, kemudian hamba sahaya mantan anak angkat beliau, yang mana 3 pertama ini semuanya bertempat tinggal di rumah Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya rumah Nabi rumah panutan. Rumah pertama yang menaungi wanita pertama yang masuk Islam. Rumah pertama yang menghimpun 3 orang pertama yang masuk Islam. Rumah pertama yang seluruh penghuninya beriman. Putra putri Nabi nanti semuanya juga beriman. Rumah pertama dibacakannya wahyu Allah. Rumah pertama tempat sholat didirikan. Rumah pertama yang penghuninya berjanji dan bersiap menjadi penopang agama Allah. Yang mana kalau sekarang kita cari rumah pertama Nabi itu hampir tidak ada bekasnya. Di sekitar Mekah, di lokasi mana, ini susah untuk ditelusuri. Rumah yang menjadi keutamaan rumah orang-orang yang pertama kali beriman. Baik, mari kita lanjutkan sosok sahabat Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal. Beliaulah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafa, Utsman ibn Amir, ibn Amr, ibn Ka'ab, ibn Sa'ad, ibn Taim bin Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy. Secara nasab masih ada hubungan persaudaraan antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia beliau 2 tahun lebih muda. Jadi kalau Rasulullah diangkat jadi Nabi umur 40, Abu Bakar masih 38. Yang membedakan, Abu Bakar adalah saudagar sukses dan kaya raya juga. Sepanjang hidupnya Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan nista pada masa-masa jahiliyah. Di kalangan masyarakat Quraisy, Abu Bakar orang cerdas, orang pintar, kalangan saudagar, orang kaya. Dan saat itu para jemaah, Abu Bakar ini punya 2 ilmu yang sangat penting bagi orang-orang Quraisy pada masanya. Yang pertama, Abu Bakar ahli dalam bidang sejarah. Yang kedua, Abu Bakar ahli dalam urusan nasab keturunan bangsa Arab. Para jemaah, inilah 2 ilmu yang sangat penting bagi masyarakat Quraisy, dan ilmu itu melekat kepada sosok saudagar sukses
kaya raya, cerdas, kalangan orang terhormat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Yang nanti gelar As-Siddiqnya kita dapati setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu anhu." Tidak satu kali pun saya mengajak seseorang kepada agama Islam kecuali dia akan ragu-ragu dan penuh pertimbangan. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Sejenak pun Abu Bakar nggak pernah memikirkan kebenaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, dan sedikit pun Abu Bakar tidak pernah ragu. Beda, Pak, ya. Ya kita sebut saja tiba-tiba di wilayah Tambak Asri ada orang ngaku nabi. Abu Bakar ketika diceritakan, aku nabi loh, Abu Bakar langsung percaya tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Kalau kita kan banyak pertimbangan, banyak mikir, ya. Kecuali dia ngaku nabi sambil ngasih uang, nah, percaya aja kita, Pak, ya kan? Yang penting kita terima aja uangnya. Nah, baik. Dari An Muhammad ibn Hanafiyah, dari Muhammad bin Hanafiyah, dia berkata, qultu li abi ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada ayahku. Ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib, para jamaah, ya. Jadi Muhammad ini anaknya Ali bin Abi Thalib. Siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayahku berkata, Abu Bakar. Abu Bakar. Summa man? Kemudian siapa? Ali menjawab, summa Umar. Kemudian Umar. Wa qasitu an yaqulu Utsman. Aku khawatir dia akan mengatakan Utsman. Maka saya langsung bertanya, qultu summa anta? Kalau begitu, keadaanmu bagaimana? Posisimu di mana? Dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Umar, dibandingkan Utsman, posisimu ayahku di mana? Maka dijawab oleh Ali, ma ana ila rajulun minal muslimin. Aku ini enggak lebih daripada kebanyakan orang-orang Islam kebanyakan. Para jamaah, di sini menunjukkan tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib. Dan Ali tidak pernah mengunggulkan dirinya daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Padahal yang keluarga lebih dekat adalah Ali, langsung sepupu. Ya. Abu Bakar mertua, Umar, Utsman menantu Rasul. Ya. Tetapi Ali sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga kemudian menjadi menantu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ali tidak pernah mengunggulkan dirinya, dan memang secara hierarki tingkatan sahabat tetap yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang kedua Utsman, yang keempat baru Ali. Inilah yang membuat kenapa keyakinan orang-orang Syiah gulat, orang-orang Syiah yang ekstrim, yang mereka menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman merebut kepemimpinan dari Ali. Sehingga keyakinan orang-orang Syiah, Abu Bakar sama Umar itu masuk neraka lebih dulu daripada iblis. Bayangkan para jamaah, orang-orang Syiah gulat, Syiah yang ekstrim sekali. Inilah kenapa Syiah itu susah sekali. Yang gulat kita jadikan bagian dari kaum muslimin.
Bahkan para ulama menyebut ahlul bid'ah manhum, siapa mereka? Para ulama zaman dahulu langsung memberikan stempel khawarij, hum al khawarij war rafidah. Khawarij, rafidah Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, gitu. Jadi para ulama dahulu ketika menstempel siapakah ahli bid'ah, aliran-aliran sempalan tersebut. Kita jangan sembarangan menstempel orang ahli bid'ah, ya. Karena jangan-jangan itu hanya perbedaan masalah fikihiyah, para jamaah. Ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa menafkahkan sepasang barang di jalan Allah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hada khair. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli sholat du'iya min babis sholat. Barang siapa yang menjadi ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu surga, khusus surganya orang-orang yang ahli sholat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu surga, pintunya orang-orang ahli jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir royan. Barang siapa yang ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu ahli puasa, yaitu surga Ar-Royan. Wa man kana min ahli sedekah du'iya min babis sedekah. Barang siapa yang ahli sedekah, dia akan dipanggil dari surga, khusus orang-orang yang ahli sedekah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu an, kemudian Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya, beliau bertanya, kata beliau, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma alaman du'iya min tilkal abwab min darurah. Kata Abu Bakar, demi ayah dan ibuku ya Rasul, bagaimana dengan orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu surga itu? Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Apakah setiap pintu-pintu tadi memanggil dia, menyeru dia? Maka Rasul menjawab, na'am wa arju an takuna minhum. Iya, dan aku berharap engkaulah yang akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga itu, salah satu dari mereka. Para jamaah, hadis ini menunjukkan bahwa Abu Bakar amalannya nggak main-main, Pak. Kenapa? Semua pintu-pintu surga akan memanggil Abu Bakar, karena Abu Bakar ya ahli sedekah, ya ahli sholat, ya ahli puasa, ya ahli jihad, ya ahli Quran, semuanya, Pak, Abu Bakar itu. Sehingga di sini kita bisa tahu, para jamaah, kita nggak harus jadi kayak Abu Bakar. Masuk surga itu banyak pintu. Silakan skill kita, kemampuan kita, favorit kita untuk beribadah dipilih yang mana. Ini kita bicara yang sunnah, para jemaah ya. Kalau kita memang lebih suka sholat sunnah, atau puasa sunnah, atau sedekah sunnah, atau bahkan jihad, itu kita pilih salah satu, para jemaah. Kita tidak harus jago semua untuk masuk surga. Kita bukan Abu Bakar. Kita pilih salah satu saja, dan mudah-mudahan karena kita sudah fokus dengan yang satu, kita akan dipanggil di pintu surga yang tersebut.
Amr bin Al-As dia berkata, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah, ibunda Aisyah, istri beliau. Qultu minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa Rasul? Maka beliau menjawab, abuha, bapaknya Aisyah. Summaman, kemudian siapa? Beliau menjawab, Umar. Sehingga di sini para jamaah, cukuplah hadis-hadis yang kita baca ini tadi itu sebagai penentu, sebagai penjamin, sebagai pemutus bahwa Abu Bakar memang sosok yang sangat spesial dalam agama kita, sejarah Islam. Di sisi Rasulullah, Abu Bakar tidak terkalahkan para jamaah. Nah, dari 4 orang yang masuk Islam ini pertama-tama para jamaah, kita bisa tahu bahwa Rasulullah itu berdakwah awal mulanya dari keluarga inti dulu. Keluarga inti dulu. Jadi bibit dakwah Rasul semuanya berasal dari rumah. Dan kalau bicara rumah, peran wanita solihah sangat berperan. Dakwah di rumah, peran wanita itu benar-benar besar. Sehingga para jamaah, sebagai seorang yang terjun di medan dakwah, sangat penting membentuk keluarga-keluarga yang solih. Prioritas dakwah adalah ring 1. Orang-orang terdekat dulu, diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, sampai bangsa dan negara. Itu tahapan urut-urutan dakwah. Setelah itu Rasulullah SAW mendakwai orang-orang terdekatnya yang benar-benar bisa dipercaya. Terpilihlah Abu Bakar para jamaah. Setelah itu Rasulullah terus mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Islam. Inilah, tetapi secara siriyatul dakwah. Dakwah secara, ya kita pahami, sembunyi-sembunyi. Tapi bukan berarti dakwanya itu gak terdengar. Enggak, terdengar. Cuma dakwanya gak di dalam forum. Dakwanya gak terbuka luas. Tetapi kita sebut dakwanya adalah DF, dakwah fardiyah. Maksudnya apa? Rasulullah langsung memprospek satu orang, man to man, langsung satu orang, langsung para jamaah. Dan itu sudah beliau pilih terlebih dahulu. Sehingga Rasulullah ketika mengajak orang pada masa ini langsung dengan pendekatan persuasif, langsung man to man, satu demi satu beliau layani para jemaah. Inilah dakwah awal beliau. Di sini Abu Bakar juga turut mengajak orang-orang lain masuk Islam para jemaah. Sehingga kita melihat dari 4 orang pertama nambah 5. Utsman ibn Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. 5 orang ini wasilah dari siapa? Abu Bakar. Artinya para jamaah, 5 orang sahabat, Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ini orang-orang penting, Pak. Sahabat-sahabat utama. Masuk Islamnya lewat siapa? Abu Bakar. Artinya Abu Bakar ini
kalau kita mau hitung-hitungan pahala paling banyak setelah Rasulullah dalam dakwah Islam itu lagi-lagi Abu Bakar. Di Abu Bakar nih pahala ngajak orang masuk Islam banyak, pahala sedekah banyak, pahala jihad banyak, pahala puasa, sholat banyak, Pak. Abu Bakar ini para jamaah sahabat yang tidak terkalahkan. Setelah itu menyusul beberapa nama, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah, Arqam bin Abil Arqam, Sa'id bin Zaid, dan seterusnya sampai kita kenal inilah mereka as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Setelah kita mengenal Abu Bakar, kita perlu mengenal sahabat yang lain. Tidak terlalu luas, tapi paling tidak nama-nama mereka memang ada riwayat dalilnya secara khusus para jemaah. Nama-nama mereka ada riwayat dalilnya secara khusus. Misalnya yang terakhir yang mau kita bahas, Pak, Utsman ibn Affan. Dari Ibnu As-Sakir dari Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya terkait Utsman maka Ali menjawab, "Dzaka, dialah sosok laki-laki yang punya gelar Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya." Kenapa para jamaah? Karena dia adalah menantu Rasulullah, dua orang putri Rasulullah dinikahi oleh Utsman, tapi nggak secara langsung. Ketika satunya meninggal dunia, baru kemudian satunya dinikahi oleh Utsman ibn Affan. Menantu Rasul, dua putri disebut Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Ibnu As-Sakir dari Zaid bin Sabit berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, Utsman datang kepadaku, saat itu sedang ada malaikat yang bersamaku. Maka malaikat itu berkata, syahidun, Utsman akan syahid. Yaqtuluhu qaumahu, dia akan dibunuh oleh kaumnya. Inna nastahi minhu, sesungguhnya kami sangat malu kepadanya. Malaikat yang ngomong, Pak. Jadi malaikat tuh, Utsman masih hidup, malaikat mengatakan Utsman nanti akan mati syahid, akan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nah inilah kita akan melihat Abu Bakar wafatnya sakit, Umar wafatnya dibunuh oleh orang di luar Islam. Tapi begitu Utsman, begitu Ali, mereka dibunuh oleh orang Islam sendiri. Para jamaah, itu adalah kenyataan pahit dalam sejarah Islam. Para jamaah, hadis yang terakhir yang mau kita baca, sebuah hadis panjang yang bercerita Rasulullah SAW sedang berbaring di rumah, kedua betisnya tersingkap, Pak. Ya, jadi betis ini kan tersingkap, Pak. Ya, jadi lututnya enggak, betisnya yang tersingkap itu, Pak. Abu Bakar minta izin masuk, dipersilakan. Rasulullah masih berbaring dan betisnya terbuka. Umar minta izin masuk, dipersilakan dan betisnya tetap tersingkap. Kemudian ngobrollah Rasulullah dengan Abu Bakar dan dengan Umar. Giliran yang mau masuk Utsman, maka Rasulullah SAW langsung duduk, nggak berbaring lagi, langsung betulkan pakaian beliau, menutup betisnya yang tersingkap, lalu berbincang-bincang. Ibunda Aisyah, istri beliau, keheranan langsung bertanya, wahai suamiku, Abu Bakar masuk, engkau biasa saja. Umar masuk, engkau biasa saja. Tapi ketika Utsman masuk,
kenapa engkau seperti kopo? Langsung siap membetulkan pakaian. Ada apa? Maka beliau menjawab, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Kata Rasulullah, emangnya aku nggak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya. Ini malu di sini dalam artian sungkan, para jamaah. Malaikat saja sungkan sama Utsman bin Affan. Rasulullah saja sungkan sama Utsman bin Affan, para jamaah. Kalau kita, apakah malaikat sungkan sama kita? Para jamaah, ya, sepertinya malaikat maut sungkan sama kita, para jamaah. Sungguh-sungguh mengharapkan ingin mencabut nyawa kita, para jamaah, ya. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa inilah sahabat-sahabat orang-orang mulia yang kita tidak akan mampu menandingi mereka, tapi kita bisa meneladani mereka dengan keimanan dan ketakwaannya sampai malaikat sungkan, sehingga mudah-mudahan kita termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didoakan oleh para malaikatnya, dan insya Allah mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kala. Amin. Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.